Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dira. Apa kabar hari ini? Saya doakan semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Rendra di Dira Family, di mana pada video kali ini saya akan mengajak sahabat Dira untuk melakukan liputan. Lagi-lagi kali ini kabar kedatangan Presiden Jokowi yang rencananya akan meresmikan smelter milik PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI yang ada di Kabupaten Mempawah. Ya, hari ini hari Selasa, tanggal 24 September 2024, dan saya pagi ini harus bangun awal-awal untuk berangkat menuju ke Mempawah dalam rangka liputan peresmian smelter yang ada di PT BAI di Mempawah. Hari ini saya akan berangkat bersama rombongan jurnalis baik dari Jakarta maupun yang ada di Kalbar dengan PT Min ID, di mana kami diundang untuk melakukan liputan di sana untuk peresmian anak perusahaan mereka, yaitu PT BAI yang ada di Mempawah. Perjalanan dari Pontianak menuju ke Mempawah akan kami tempuh dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit. Tapi karena ini masih pagi, kemungkinan akan lebih cepat ya, karena kurang banyak kendaraan. Tapi karena kami harus mengejar rombongan dan agar tiba tepat waktu, jadi Pak sopir yang mengendarai kendaraan ini jalannya agak cepat ya. Jadi ya agak sedikit ngebut-ngebut, sehingga teman-teman yang awalnya tidur di mobil ini menjadi tidak bisa tidur. Ya, bagaimana keseruan kami di PT BAI dalam meliput peresmian smelter ini? Mari sama-sama kita menuju ke sana. Nggak ada ya? Ada video beroperasi. Smelter beroperasi. Smelternya aja belum jalan ya. Oke, alhamdulillah sahabat, setelah menempuh jarak kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami tiba di lokasi PT BAI. Jadi perusahaan ini tepatnya berada di depan pelabuhan internasional Kijing ya, dan masuk agak ke dalam. Namun kondisi jalannya bisa dilihat sendiri, ini sudah sangat bagus sekali, dimana jalan ini juga dibangun oleh PT BAI dalam rangka untuk mendukung kelancaran transportasi angkutan bauksit yang akan diolah menjadi alumina oleh perusahaan ini. Dan informasinya, PT BAI ini akan menjadi perusahaan pertama di Indonesia milik negara yang akan mengolah bauksit menjadi alumina. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan mendengarkan paparan dari beberapa narasumber dari berita yang akan saya buat, yang mungkin nanti akan bisa memberikan informasi yang lebih jelas mengenai program yang dilakukan oleh pemerintah ini. Kantor dulu baca. Halo, misalnya pakai sepatu ini, Sama. sis, kalau kostumnya. Oh ya sahabat, proyek ini menandai tonggak sejarah baru ya dalam industri mineral logam di Indonesia, di mana PT BAI kini resmi memulai produksi alumina yang merupakan bahan penting dalam industri otomotif, kosmetik, hingga kimia. Alumina sendiri merupakan bahan dasar pembuatan aluminium, dan dengan pengolahan ini kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku aluminium. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menguntungkan Kalbar, tetapi juga ekonomi nasional. Dari informasi yang saya dapat, proyek ini terbagi dalam 2 fase, di mana fase pertama ditargetkan selesai pada kuartal pertama 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton alumina per tahun.
Bahkan tahap pertama pengolahan bauksit menjadi alumina dijadwalkan akan dimulai pada akhir 2024 ini. PT Bai akan menyerap sekitar 6 juta ton bauksit per tahun dan nantinya produk alumina akan diolah lebih dahulu menjadi aluminium oleh PT Inalum. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian industri mineral logam di Indonesia, sesuai dengan nawacita dari Presiden Jokowi yang mengusahakan adanya hilirisasi produk. Makanya jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah getol sekali mencegah ekspor bahan mentah, dan dengan hilirisasi ini Kalbar akan menjadi pusat pengolahan mineral yang berintegrasi, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pembangunan ekonomi menjadi lebih kuat. Proyek smelter grade alumina refinery ini tidak hanya penting bagi Kalbar, tapi juga bagi seluruh Indonesia. Kita bisa mengurangi impor dan memperkuat industri dalam negeri dengan investasi mencapai 1,7 miliar US dollar. Proyek ini menjadi simbol komitmen Indonesia dalam mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi bagaimana nih sahabat, menurut kalian? Apakah Kalbar siap menjadi pusat pengolahan mineral terbesar di Indonesia? Semoga saja ya, dengan adanya pengolahan alumina di Kalbar ini menjadikan daerah ini bisa menjadi lebih mandiri, bisa menjadi lebih kuat ekonominya, dan bisa lebih mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat Indonesia. Amin. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Pengurangan importasi aluminium secara signifikan. Yang kedua, ada penciptaan output dari sisi keekonomian sekitar 150-an triliun lebih. Dan kemudian kalau kita menganalisa Pak, perhitungan penambahan lapangan kerja karena nanti bahan bakunya kita buat di sini mungkin bisa sampai total sampai di industri hilir Pak ya, di luar kami itu bisa 90 ribuan. Jadi sungguh suatu nilai tambah yang sangat besar. Jadi mimpi dan visi Bapak kita dukung penuh. Jadi dengan itu kami cukupkan laporan kami Pak. Perusahaan aman untuk smelter daripada pemurnian tembaga dan emas, lalu pindah lagi ke Gresik. Jadi 3 pulau kemarin Pak kita itu. Lalu ke Gresik kita lihat PT Freeport Indonesia yang dimana sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoran 49%, dan tentu atas dukungan Bapak Presiden Indonesia bisa mengambil alih saham Freeport 51% waktu itu di bawah PT Mine ID. Dan tentu hari ini Pak, ini ya BUMN semua kebetulan Pak, ini antara Inalum dan Antam Pak. Jadi memang marketnya, dan Pak Tarmizi waktu itu sebagai gubernur yang memang ada keterlambatan. Nah, inilah tadi sampaikan oleh kan Pak, memang ini kita ingin menekan impor Pak, menekan impor supaya tidak keluar terus uang kita. Dan juga ini
untuk daerah dan nasional impact-nya 3 kali lipat daripada secara ekonomi, dan ini saya rasa luar biasa. Dan tentu Pak, kami memahami dan mendalami semua yang hadir di sini dan kami di BUMN bahwa hilirisasi mineral Indonesia bukan merupakan suatu pilihan Pak, tetapi ini merupakan suatu kewajiban untuk mendorong pertumbuhan, dan saya yakin juga pemerintah yang akan datang punya komitmen yang sama. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 400 tahun yang lalu, sejak zaman VOC, kita ekspor bahan-bahan mentah kita yang dulu banyak sumber daya alam, ekspor hanya bahan mentah. Tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Dan negara-negara maju betul-betul sudah kecanduan terhadap impor bahan-bahan mentah kita, sehingga saat kita ingin hilirisasi pasti diganggu, pasti mereka tidak rela, pasti mereka tidak mau. Untungnya ada geopolitik global, ada COVID, ada resesi ekonomi, sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem, melupakan kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk membangun industri, untuk membangun smelter dari mineral-mineral yang kita miliki, dan tidak ada yang mengganggu. Meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO, tapi setelah itu nggak ada. Boksit kita stop, nggak ada yang komplain, nggak ada yang gugat. Tembaga kita stop, juga nggak ada yang menggugat, karena memang mereka sibuk dengan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, pembangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini, yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi bahan mentah. Stop ekspor bahan-bahan mentah, olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Dan contoh untuk nikel. Nikel sebelum tahun 2020 kira-kira ekspor kita mentahan itu 1,4 sampai 2 billion US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 20-an triliun. Begitu kita stop tahun kemarin 34,8 billion US dollar. Artinya hampir 600 triliun. Ya, tambah menjadi kita miliki sendiri. Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56 aluminium kita impor. Impor lagi, kita produksi sendiri di dalam negeri, dan kita tidak kehilangan devisa, karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira 3,5
billion US dollar setiap tahun. Angka yang besar sekali. Dan saya senang sekali ekosistem dari hulu sampai hilir untuk industri aluminium ini yang terintegrasi betul-betul telah selesai untuk fase pertamanya, dari bahan baku, dari ayam ditarik ke sini, di sini jadi alumina, kemudian dikirim lewat pelabuhan Kijing ke Kuala Tanjung untuk diolah lagi di PT Inalum, dan kita harapkan dengan investasi sebesar 16 triliun rupiah kita betul-betul akan memulai babak baru Indonesia sebagai negara industri. Dan juga tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri BUMN bahwa kemarin kita juga telah memulai untuk produksi tembaga di Sumbawa, PT Aman senilai 21 triliun. Kemudian yang kedua, sorenya kita juga membuka lagi yang PT Freeport dengan nilai investasi 56 triliun. Sekarang kita buka lagi ke fase pertama dengan nilai investasi 16 triliun. Dengan semangat dan visi yang kuat, hari ini bisa kita selesaikan. Dan ini akan merupakan jejak-jejak industrialisasi, dimulainya industrialisasi negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan injeksi bauksit perdana smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Direktur Utama dari MindID, Inalum, Antam, dan PT BI. Mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Segar selesai, dan kita harapkan kita tidak ekspor bahan mentah lagi, semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah ada di dalam negeri, kesempatan kerja ada di dalam negeri, dan itu tidak berhenti di Minerba saja. Saya sudah diskusi panjang dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, yang nanti beliau juga akan memulai di hilirisasi untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Artinya sektor pangan juga akan masuk ke proses hilirisasi. Dan itu sekali lagi nilai tambah akan muncul. Presiden untuk BKN Pak akan coba bandara baru. Ini akan mendarat di bandara Tentu loh. Pak, Ya nanti ini itu kan sudah mundur beberapa kali. Kita cek kemarin, sudah kita darati ya. Kita akan coba nanti mendarati. Itu bukan bandara VIP, tapi bandara komersial yang nanti kita harapkan bisa digunakan untuk masyarakat umum. Bapak, Esgar ini kan merupakan buah dari kolaborasi dan sinergi BUMN, Pak. Dorongan untuk ke depannya, Pak, sinergi dan kolaborasi BUMN. Semua yang berkaitan hilirisasi, kerjasama BUMN dengan swasta, oke. Kerjasama BUMN dengan BUMN, oke. Semuanya dibuka. Kerjasama dengan swasta dalam negeri, oke. Kerjasama dengan swasta luar, oke. BUMN maupun swasta, semuanya. Pak, kunci ke depan hilirisasi semakin dikebut apa Pak? Kunci ke depan supaya hilirisasi semakin Semua, dikebut. yang belum semua. Timah belum, batu bara menjadi gas, DME belum. Itu masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. BUMN jadi motor utama Pak? Ganti Pak Pramono Pak, apakah sudah ada ganti Pak Pramono apakah tetap PLT atau apa? Pak, di Kalbar.
tidak ada batasan untuk ini, apakah Pak Jokowi juga ada kemungkinan atau mungkin waktu Urusan itu urusan pemerintahan baru, saya nggak mau komentar. dengan Pak SBY kemarin tidak berbicara soal itu ya Pak? Dengan Pak SBY tidak berbicara soal Enggak. Oke Pak, jalan. Terima kasih Pak. Geser ke kanan. Udah ya, foto dulu Bapak. Bapak Ibu, boleh lihat kamera, kami hitung 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu 1, 2, 3. Terima kasih ya Bapak Ibu. Motor gua nggak ada confirm itu. Makasih Pak. Makasih Bapak. Pak. Baik sahabat Dira, dengan berakhirnya liputan saya hari ini, maka saya akan akhiri video ini. Terima kasih kepada sahabat Dira yang sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, and bye.